Mendengar Tang San mengatakan ini, mata Tai Tan langsung cerah, rencana yang bagus, rencana yang sangat bagus. Dalam hal Spirit Masters, tidak peduli seberapa keras kami mencoba, kami masih tidak dapat mengejar Spirit Hall. Jika kita dapat menggunakan peralatan untuk menutup kesenjangan antara orang biasa dan Master Roh, maka Master Roh tidak akan memiliki keuntungan tanpa syarat seperti itu. Terutama Spirit Masters tingkat rendah, ketika menghadapi pasukan dengan penyebaran senjata pembunuh seperti itu dalam skala besar, mereka pasti akan sengsara. Tuan Muda, apakah benda ini ditemukan oleh Anda atau Tuan? Mengenai pertanyaan Tai Tan, Tang San sudah lama memikirkan jawaban. Saya tidak sengaja mendapatkan buku rahasia. Senjata seperti ini secara kolektif disebut senjata tersembunyi. Karakteristik terbesar mereka adalah tiba-tiba. Sebagai contoh, Godly Zhuge Crossbow hanya dinilai sebagai level menengah di antara mereka. Tetapi semakin kuat senjata tersembunyi, semakin rumit pembuatannya. Saya mendirikan sekte Tang dengan rencana untuk mengembangkan senjata tersembunyi dengan senjata tersembunyi sebagai modal dan menggunakan Heaven Door Empire sebagai mitra dagang. Saya pikir mereka pasti akan sangat tertarik dengan peralatan kami. Tai Tan tersenyum. Tangan besarnya kabur di depannya, dan komponen-komponen yang tersebar itu secara ajaib dipasang kembali, dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga setidaknya 10 kali lipat dari kecepatan perakitan Tang San sendiri. Hanya dalam beberapa saat, Godly Zhuge Crossbow sudah dalam kondisi sebelumnya. Tingkat keterampilan membuat Tang San terkesiap dengan takjub. Sepertinya sekte Tuan Muda tidak hanya tidak akan membuatku menghabiskan uang, tetapi sebaliknya mendapat untung besar. Tidak heran Anda akan mengatakan pekerja besi tidak akan terus menjadi begitu rendah. Ini adalah titik balik bagi seluruh industri. Jika keputusan Tai Tan untuk mendukung Tang San sebelumnya dapat lebih penting dijelaskan karena hubungan dengan Tang Hao dan potensi Tang San, maka saat ini dukungannya benar-benar tulus, tatapannya pada Tang San bahkan penuh dengan kekaguman. Melanjutkan industri pandai besi adalah harapan seumur hidup dari dewa kekuatan besar Tai Tan, dia bahkan lebih bersemangat daripada Tang San. Jika bukan karena putra dan cucunya ada di sini, dia bahkan tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menari dan bertepuk tangan. Tang San merenung, lalu berkata, kita harus melakukan semua ini secara rahasia. Untuk saat ini, jalan kita tidak bisa melintasi Heaven Door Empire. Adapun pembuatan senjata tersembunyi, saya akan pindah sesegera mungkin. Setelah itu, kita akan memulai operasi sekte Tang. Saya telah mencapai kesepakatan dengan Kepala Sekolah Ning dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun, dia akan mendukung sekte Tang dengan sejumlah besar sumber daya keuangan. Sebagai imbalannya, kami diharuskan untuk membuat senjata tersembunyi. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang pendanaan. Tetapi beberapa logam langka harus kita kumpulkan sendiri. Senjata tersembunyi sekte Tang kami benar-benar tidak hanya ditujukan pada Master Roh tingkat rendah itu. Kami ingin membiarkan lawan level judul Douluo gemetar ketakutan, ini adalah tujuan saya yang sebenarnya. Tai Tan menyeringai, berkata, Tuan Muda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya masih memiliki posisi sebagai Wakil Presiden Asosiasi Pandai Besi Kontinental. Membeli logam yang tidak biasa tidak akan menjadi masalah. Kami hanya butuh waktu. Dalam beberapa hari, setelah sekte Tang beres, saya pribadi akan pergi ke kota Gengsin. Itulah lokasi markas Asosiasi Pandai Besi, dan memiliki pertukaran logam terbesar. Dari sana, kita harus bisa mendapatkan banyak hal baik. Kami bahkan mungkin menyewa sekelompok pekerja besi. Bagaimana dengan ini? Tuan Muda, setelah saya menangani masalah penting, kami akan melakukan modifikasi menyeluruh di sini. Karena kami melakukannya, kami akan berusaha sekuat tenaga. Mendengar kata-kata Tai Tan, Tang San pertama-tama merasa nyaman. Mendirikan sekte bukanlah masalah sederhana, tetapi dengan dukungan dari klan kekuatan Tai Tan, serta keterampilan menempa Tai Tan, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Penatua, pada saat itu aku akan melakukan perjalanan ke kota Gengsin bersamamu. Saya juga ingin melihat keanggunan kota logam ini. Tai Tan mengangguk, berkata, Tuan Muda, hari ini kamu datang tepat waktu. Jika Anda datang besok sebagai gantinya, saya khawatir Anda tidak akan melihat orang tua ini. Penatua akan melakukan perjalanan? Tang San bingung bertanya. Tai Tan menghela nafas ringan, berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, ini masih terkait dengan Clear Sky School. Awalnya, sebelum sekolah langit cerah disegel, ketika itu adalah sekte nomor 1 di bawah surga, ada sejumlah besar faksi guru roh bawahan di bawahnya, sebagian besar dari keempat klan atribut tunggal kami yang hebat. Selain klan kekuatanku, ada juga klan pertahanan, klan kecepatan,
dan klan pemecah. Seiring dengan kecelakaan Sekolah Langit Cerah kemudian, sekte tersebut menyatakan dirinya disegel, dan kami juga mundur dari Sekolah Langit Cerah berturut-turut. Tapi 4 klan kategori tunggal kami yang hebat selalu saling memperhatikan. Akibatnya, setiap 2 tahun, kami semua akan berkumpul untuk pertemuan. Tahun ini adalah waktu pertemuan. Spirit Hall baru-baru ini aktif, dan akan kembali memilih 7 sekte besar dalam 1 tahun, maka pertemuan kita kali ini mutlak diperlukan. Saya akan berangkat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini besok. Saya akan pergi setidaknya selama sebulan. Tuan Muda tolong jangan salahkan saya. Sekte Tang sedang dalam tahap awal perkembangannya. Saya akan meninggalkan Tai Nuo untuk bekerja dengan Anda. Jika Anda memiliki pemikiran, biarkan dia yang melaksanakannya. Hati Tang San berkedut. Penatua, jika aku ingin ikut denganmu, aku tidak tahu apakah itu akan merepotkan. Saya mengerti bahwa 4 klan kategori tunggal yang hebat tidak punya pilihan selain berpisah dari Clear Sky School saat itu. Tahun-tahun ini karena konflik antara Clear Sky School dan Spirit Hall saat itu, mungkin itu tidak diinginkan. Tapi saya ingin mencoba berhubungan dengan mereka. Mungkin? Tai Nuo melambaikan tangannya, tersenyum kecut. Tuan Muda, kamu ikut denganku tidak masalah. Hanya saja, 3 kepala klan lainnya memiliki kebencian yang lebih dalam terhadap Clear Sky School, dan terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang sezaman yang sangat keras kepala. Tahun-tahun ini tidak sesederhana yang tidak diinginkan. Kami praktis tidak berani mengungkapkan wajah kami karena disingkirkan. Bahkan jika Sekolah Langit Cerah memecahkan segelnya, mereka tetap tidak akan melayani sekte itu lagi. Jika Anda berharap mendapatkan dukungan mereka, saya khawatir itu akan membuang-buang napas Anda. Di samping, Tai Nuo menyela, kebencian mereka terhadap Clear Sky School sangat dalam, terutama Breaking Clan. Karena hubungan mereka dengan Clear Sky School, mereka pernah diserang oleh Spirit Hall, dengan hampir separuh anggota klan mereka terluka. Bahkan sekarang kekuatan mereka belum pulih. Tapi saat itu Sekolah Langit Cerah sudah disegel, disibukkan dengan pertahanan diri, dingin bagi semua orang. Tang San menghela nafas. Dia tahu bahwa menyegel sekte itu benar-benar kesalahan Clear Sky School. Namun, saat itu Sekolah Langit Cerah menghadapi krisis yang sangat besar. Ayahnya dan Spirit Hall sedang berkonflik, dan kakeknya sang Master Sekte tua telah meninggal dunia. Pamannya tidak mewarisi posisi Master Sekte lama, dan keadaan di dalam sekte sangat tidak stabil. Untuk melindungi diri mereka sendiri, sekte itu akhirnya disegel. Tapi itu untuk kepahitan klan kecil yang mengikuti ini. Ketika Spirit Hall tidak dapat menemukan Clear Sky Scat, mereka secara alami melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Dia bisa membayangkan kesulitan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun, tidak hanya berhari-hari menghindar ke timur dan bersembunyi di barat, keadaan seperti klan kekuatan mungkin masih yang terbaik. Sekolah Langit Cerahlah yang mengecewakan mereka. Penatua Titan, biarkan aku pergi bersamamu. Saya harus membubarkan atau setidaknya mencoba untuk membubarkannya. Bahkan jika mereka tidak akan kembali ke Clear Sky School di masa depan, saya masih berharap untuk melakukan sesuatu untuk mereka, sejauh mungkin menebus luka yang mereka derita selama bertahun-tahun. Bagaimana menurut Anda? Titan memandang Tang San, agak heran. Ekspresinya tidak bisa membantu melembutkan. Dibandingkan dengan Master pada masa itu, Tuan Muda tidak kekurangan dorongan, tetapi Anda bahkan lebih komprehensif daripada Master. Dengan kata-kata dari Tuan Muda ini, lelaki tua ini pasti akan melakukan yang terbaik. Hanya saja, lebih baik jika Tuan Muda tidak terlalu berharap. Bagaimana itu bisa terbukti tidak mungkin tanpa mencoba? Tang San berdiri, berkata, kalau begitu kita akan melakukan seperti ini dulu. Saya akan pergi dulu, masalah pendirian sekte Tang ditunda. Aku akan datang menemuimu besok pagi, lalu kita akan berpartisipasi dalam pertemuan 4 klan atribut tunggal bersama-sama. Trio Titan mengantarkan Tang San langsung ke pintu, lalu mengikuti kepergiannya dengan mata mereka. Tai Nuo menatap ayahnya, sekali lagi pada putranya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, perilaku Tuan Muda stabil, dia benar-benar tidak seperti pemuda berusia 20 tahun. Titan tersenyum sedikit, berkata, saya sangat berharap untuk melihat Clear Sky School muncul berkat Tuan Muda. Tuan Muda mendirikan sekte Tang juga merupakan hal yang baik, kami juga tidak akan kembali ke Sekolah Langit Cerah. Selanjutnya klan kekuatan hanya bagian dari sekte Tang. Tai Long. Kakek. Tai Long menjawab dengan hormat. Titan berkata, besok kamu juga akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Tuan Muda. Anda harus mengikuti di sebelah Tuan Muda, belajar dari Tuan Muda.
Selama Anda bisa belajar dari Tuan Muda sampai tingkat tertentu, nanti saya juga bisa dengan mudah menyerahkan klan kekuatan kepada Anda. Anda dianggap memiliki bakat langka di klan, Anda dapat memiliki beberapa prestasi di masa depan. Lihat seberapa banyak Anda dapat belajar dari Tuan Muda. Tai Nuo, setelah kami pergi, klan akan berada di tanganmu. Saat kami pergi, Anda merombak interior bangunan klan, kami akan kembali dan membicarakan prosedur renovasi awal. Ya, Ayah. Kembali ke Akademi Shrek, Tang San langsung datang ke kediaman. Sekarang sudah ada mereka berempat yang tinggal di pondok kayu. Tang San secara alami tidak akan menyembunyikan apapun dari Oscar dan yang lainnya, dan hanya menjelaskan rencananya dan dukungan klan kekuatan. Ao kecil, kamu dan Rongrong akhirnya bersatu kembali dengan susah payah, kamu tetap di akademi. Fatih, kamu akan pergi denganku besok? Ma Hongjun menyeringai, berkata, baiklah, tetap menganggur. Selain itu, nanti saya juga seorang wakil Master Sekte Tang. Ning Rongrong tersenyum, kakak ketiga, kamu tidak bisa mendukung satu dan mendiskriminasi yang lain. Anda membiarkan Fatih menjadi wakil Master Sekte, saya juga ingin. Tang San agak tak berdaya berkata, lakukan sesukamu, selama Paman Ning tidak keberatan, aku setuju. Oscar berkata, San kecil, ayo pergi bersamamu besok. Karena kamu tahu kebencian antara 4 klan atribut tunggal dan Clear Sky School sangat dalam, untuk berjaga-jaga jika mereka tidak menguntungkanmu, akan lebih baik jika semuanya digunakan untuk pergi bersama. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tinggal. Bahkan jika 4 klan atribut tunggal memiliki kebencian yang lebih dalam, Sekolah Langit Cerah masih bisa dikatakan sebagai tempat kelahiran mereka. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Apalagi pihak ini masih membutuhkan beberapa persiapan. Rongrong, saya akan menyusahkan Anda untuk memberitahu Paman Ning bahwa saya akan bergegas kembali. Paling cepat 1 bulan, paling lambat 2 bulan. Ning Rongrong mengangguk setuju. Kakak ketiga, berhati-hatilah saat pergi. Apakah Anda masih akan membawa Xiao Wu? Tang San memandang Xiao Wu dalam pelukannya, mengangguk dan berkata, aku tidak akan meninggalkan Xiao Wu lagi. Jangan khawatir, saya memiliki dompet 100 harta karun, jika saya menemui bahaya, saya akan melindungi Xiao Wu terlebih dahulu. Oscar merenung, mengatakan, efek sosis cerminku terbatas untukmu, tetapi jika digunakan, itu akan menyaring kemampuanmu sendiri. Aku akan membuatkanmu beberapa. San kecil, jika Anda masih memiliki sesuatu untuk ditangani di sisi ini, serahkan saja pada kami. Kami bersaudara, Anda tidak perlu bersikap sopan. Spirit Hall adalah musuh kita bersama. Setelah 5 tahun belajar dari pengalaman, Oscar jauh lebih stabil dari sebelumnya. Tang San merenung, berkata, tidak ada apa-apa saat ini, kamu terus berkultivasi di akademi. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi melihat rumah lelang, membawa kembali beberapa logam langka. Cari Paman Ning untuk uang. Paman Ning akan mendukung kita semua secara finansial. Setelah Tang San mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster, Flender dan yang lainnya, keesokan paginya, dia dan Ma Hongjun datang sekali lagi ke klan kekuatan. Titan sudah siap sejak sebelumnya, dan setelah membicarakan rencana renovasi interior klan kekuatan dengan Tang San, dia meninggalkannya untuk diterapkan oleh Tai Nuo. Pesta kemudian berlangsung. Titan tidak membawa banyak orang. Selain Tai Long, masih ada 4 murid dari generasi kedua yang sama dengan Tai Nuo. Mereka semua berusia di atas 40, Raja Roh dengan kekuatan roh di atas peringkat ke-50. Tang San masih memegang Xiao Wu di dadanya. Ketika tidak ada bahaya, dia enggan meninggalkan Xiao Wu sendirian di dompet 100 harta karun. Meskipun tubuh Xiao Wu tidak memiliki kesadaran, itu masih sangat lucu, dan juga benci berpisah dengan Tang San. Mungkin itu karena kerinduan merah yang patah hati masih belum sepenuhnya berasimilasi, tetapi yang paling disukainya adalah berbaring di pelukan Tang San, tidur. 8 orang yang berangkat tidak bisa berjalan sepanjang jalan, jadi Titan secara khusus memindahkan 2 gerbong dari sekte tersebut. Dia dan Tai Long, Tang San dan Ma Hongjun berada di 1, 4 klan yang lain. Meskipun perawakan semua orang sangat mengesankan, gerbong klan kekuatan hampir tidak kecil, ditarik oleh 4 kuda, 4 orang yang duduk di dalamnya masih sangat luas. Adapun makanan dan minuman, semua orang membawa alat roh, jadi tidak perlu mengambil tempat di kereta. Baik Ma Hongjun atau Tang San, ini bukan pertama kalinya menggunakan kereta, tetapi duduk di kereta ini sangat halus, empuk dengan bantal tebal yang lembut. Ini adalah hari musim gugur yang cerah dan menyegarkan, udara di luar sejuk dan menyegarkan. Membuka tirai,
Angin sejuk menyapu, sangat menyenangkan. Duduk di kereta, Emma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Penatua, gerbong milikmu ini benar-benar nyaman. Kenapa aku tidak merasakan gundukan apapun? Taitan berkata dengan agak bangga, ini dibuat oleh kami, alas kereta dibuat dengan besi halus, dan di bawahnya ada 16 pegas tebal yang dapat menyaring gundukan. Paling cocok untuk perjalanan jauh. Kalau bukan karena kereta itu sendiri begitu berat, tidak perlu ditarik oleh 4 kuda. Para charter juga adalah murid klan. Tang San tersenyum. Sebelum saya benar-benar memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, saya tidak berpikir Anda benar-benar pandai besi Grandmaster. Saya belum sempat bertanya, di mana kita akan bertemu dengan 3 klan lainnya kali ini? Taitan berkata, kali ini jalannya tidak akan pendek, kita harus melewati setengah dari Heaven Do Empire, dan memasuki perbatasan Star Luo Empire, kita akan bertemu dengan mereka di Rising Dragon City tidak jauh dari perbatasan. Pertemuan kali ini akan diselenggarakan oleh klan pertahanan, mereka berakar di kota naga yang bangkit. Selain klan kekuatan kami, mereka adalah yang terbaik. Tuan muda masih belum memiliki pemahaman tentang 4 klan besar. Perjalanan ini akan santai, saya akan memberitahu Anda tentang 4 klan atribut tunggal kami. Ini juga yang paling ingin diketahui Tang San saat ini. Segera fokus, dia mendengarkan Taitan. Taitan berkata, 4 klan atribut tunggal benar-benar tidak didirikan pada saat yang sama. Dianggap sekte anak perusahaan dari Sekolah Langit Cerah, kepala klan pertama semuanya terkait kerabat luar dari Sekolah Langit Cerah. Seperti klan kekuatan kami, yang dianggap paling awal dari 4 klan, nenek buyut saya dianggap sebagai murid langsung dari Sekolah Langit Cerah, dan kekuatan kakek buyut saya cukup besar, dekat dengan judul Douluo. Dia sendiri tertarik untuk menempa, dan di bawah dukungan Sekolah Langit Cerah, mendirikan klan kekuatan, bawahan Sekolah Langit Cerah. Setelah itu secara bertahap menjadi salah satu sumber ekonomi penting dari Clear Sky School. Salah satu klan dari 4 klan atribut tunggal tidak terlalu kuat, tua muda juga seharusnya melihat bahwa satu-satunya kelebihan klan kekuatan kita adalah kekuatan besar. Ketika bertemu Master Roh dengan kemampuan mengendalikan roh, pada dasarnya kita tidak memiliki sarana apapun. Ini juga mengapa Spirit Hall hampir tidak peduli dengan kita. Terus terang, kekuatan besar klan kekuatan dan karakteristik pemblokiran kurang lebih sama dengan klan pertahanan, hanya saja kami lebih menyukai serangan yang kuat, sementara mereka lebih menyukai kulit keras dan daging tebal. Dalam hal pertahanan, klan pertahanan benar-benar tidak kalah dengan sekolah lapis baja gajah dari 7 sekte besar. Semangat mereka adalah bada raksasa lapis baja piring. Hanya saja kekuatan serangan mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekolah lapis baja gajah. 3 lainnya semua didirikan dalam 100 tahun. Sejarah mereka tidak sepanjang klan kekuatan kita. Tetapi setiap klan semuanya memiliki kekuatannya sendiri, sehingga membuat kekurangan dari Sekolah Langit Cerah. Seperti klan kekuatan kami yang ahli dalam menempa, klan pertahanan ahli dalam konstruksi. Awalnya, ketika halaman Clear Sky School sedang dibangun, semuanya dilakukan oleh klan pertahanan. Dan kelebihan Speed Clan adalah kepramukaan, karena mereka mengolah kecepatan dengan segenap hati dan jiwa mereka luar biasa cepat, mereka bisa dikatakan sebagai pramuka terbaik. Dan klan pelanggar terutama mengandalkan serangan, mereka sebenarnya ahli dalam membuat obat-obatan. Saat ini, klan kekuatan kami telah berakar di kota surga Dou, yang dianggap sebagai adaptasi terbaik. Meskipun kerugian dari klan pelanggar adalah bencana saat itu, negara manapun akan menyambut pemurnian obat mereka, oleh karena itu keadaan mereka kira-kira sama dengan klan pertahanan. Hanya klan kecepatan saat ini yang paling menyedihkan, mereka tidak ingin bergabung dengan klan Master Roh lainnya. Mereka sendiri juga tidak memiliki keterampilan perdagangan yang baik. Jika bukan karena 3 klan kami yang lain sering mendukung mereka, saya khawatir klan kecepatan akan berkurang lebih cepat. Mendengar Taitan mengatakan ini, Tang San memiliki pemahaman awal tentang 4 klan atribut tunggal, diam-diam berpikir bahwa tidak heran Sekolah Langit Cerah adalah nomor 1 di bawah surga saat itu. Ketika 4 klan atribut tunggal anak perusahaan ini sudah begitu luar biasa. Sayangnya sekte itu disegel terlalu terburu-buru saat itu, tanpa meminta talenta ini untuk tetap tinggal. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah bagi Sekolah Langit Cerah untuk bangkit kembali. Penatua, kamu baru saja mengatakan bahwa klan pelanggar adalah ahli dalam kedokteran, obat apa yang bisa mereka perbaiki? Tang San bertanya. Taitan berkata, saya juga tidak menjelaskan detailnya. Tampaknya mereka akan memperbaiki obat-obatan, tetapi sama-sama akan memurnikan racun. Di antara keempat klan tersebut, Breaking Clan bisa dikatakan paling misterius. Kembali ketika mereka awalnya mengikatkan diri ke Clear Sky School, mereka adalah orang-orang yang paling jauh berhubungan dengan sekte tersebut, dan terlebih lagi merahasiakan obat-obatan klan mereka. Master sekte lama pernah merasa tidak puas dengan mereka.
Tapi mereka tetap paling parah terlibat dengan sekte tersebut. Bisa dikatakan sangat disayangkan. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum tipis, Tang San diam-diam sudah punya beberapa rencana. Penatua, berapa banyak klan yang dimiliki keempat klan sekarang? Taitan berkata, klan kekuatan kami memiliki lebih dari 200 murid yang berhubungan langsung, jumlah total anggota keluarga melebihi 500. Dari 3 klan lainnya, klan pertahanan dan klan agility kurang lebih sama dengan kita. Murid yang berhubungan langsung dengan klan pelanggar seharusnya hanya 100. Vitalitas mereka masih jauh dari pulih. Tang San berkata agak merenung, itu berarti 4 klan atribut tunggal yang ditambahkan bersama memiliki hampir 1000 orang. Taitan berkata, dulu ketika Clear Sky School seperti matahari di puncaknya, klan yang terkait langsung masih hanya 300, tetapi Spirit Master cabang masih berjumlah lebih dari 5000. Mereka juga dibagi menjadi beberapa klan kecil, dan 4 klan kategori tunggal kami adalah pemimpin di antara klan ini. Klan Langit Cerah pergi ke pengasingan menyebabkan monyet berhamburan ketika pohon tumbang. Hanya segelintir kecil yang benar-benar tertinggal. 4 klan kami secara langsung mengalami tekanan hebat dari Spirit Hall dan tidak bisa mendapatkan dukungan dari sekte manapun. Memaksa kami untuk runtuh dan berantakan, klan kecil itu tersebar lebih cepat, ada banyak dari mereka yang memilih untuk menerima dimasukkan ke dalam Spirit Hall. Anda mungkin mengatakan bahwa meskipun Clear Sky School dan Spirit Hall tidak memiliki pertempuran yang sebenarnya, sekte yang disegel sudah merupakan kekalahan besar. Jika bukan karena dipaksa, siapa yang mau menyerah pada tanah air mereka dan berpisah dari sekte mereka? Pada akhirnya, suara Taitan jelas menjadi berat. Orang bisa membayangkan, ketika seorang mantan pemain besar dari dunia guru roh jatuh dari surga bahkan tanpa perlawanan, pukulan berat macam apa yang diberikan kepada klan-klan bawahan ini. Di dalam gerbong sepi, tapi suasananya agak berat. Setelah waktu yang lama, Taitan berbicara sekali lagi. Sebenarnya, saya tahu pilihan sekte benar-benar yang paling cerdas. Master sekte tua sudah mati. Master sekte baru-baru saja mengambil posisi itu. Sang master juga telah membunuh paus tertinggi. Sudah ada kebencian yang kaku antara Clear Sky School dan Spirit Hall kami. Spirit Hall bahkan punya cukup alasan untuk menyerang secara paksa. Bahkan jika Seven Treasure Glazetile School dan Blue Lightning Tiran Dragon Clan ingin membantu kami, masih ada lebih dari 70% kemungkinan Clear Sky School dimusnahkan. Dan memilih untuk hidup dalam pengasingan tidak diragukan lagi dapat mempertahankan kekuatan sejati Clear Sky School. Bahkan jika klan anak perusahaan tersebar, sekte tersebut tidak akan kehilangan kekuatannya sendiri. Jika sekte itu berdiri lagi di masa depan, masih dengan kekuatan untuk melawan Spirit Hall, apakah akan ada kekurangan dari Spirit Masters yang bergabung? Suara lelaki tua ini dipenuhi dengan kesuraman. Dia diam-diam memberitahu Tang San bahwa Master Roh dan klan biasa hanyalah bidak catur untuk kekuatan besar itu. Ketika mereka harus ditinggalkan, mereka akan ditendang dan diinjak-injak. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mereka memiliki kebencian terhadap Clear Sky School. Menarik napas dalam-dalam, Tang San tidak tahu bagaimana dia harus menghibur lelaki tua itu. Janji-janji kosong tidak ada artinya. Tuan muda, aku mempunyai sebuah permintaan. Tatapan Taitan tiba-tiba menjadi berapi-api. Penatua, bicara. Tang San buru-buru berkata. Taitan merendahkan suaranya. Jika sekolah Langit Cerah benar-benar kembali lagi, dan kamu ingin bergabung dengan sekolah Langit Cerah, izinkan aku memimpin klan kekuatan untuk mundur dari sekte Tang. Tang San berkata dengan tegas tanpa ragu sedikit pun, itu tidak akan terjadi. Sekte Tang adalah sekte Tang, sekolah Langit Cerah adalah sekolah Langit Cerah. Bahkan jika saya keturunan Clear Sky School, saya selalu ingin mendirikan sekte Tang sebagai sekte Master Roh. Mustahil untuk bergabung dengan Clear Sky School. Mendengar dia mengatakan ini, ekspresi Taitan jelas agak santai. Ketika Tuan Muda berkata begitu, aku lega. Sekte Tang adalah sekte Tang. Itu semua kenangan Tang San tentang kehidupan terakhirnya. Membesarkan dan mengembangkan sekte Tang di dunia lain adalah satu-satunya yang dia miliki ketika dia baru saja datang ke dunia ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan sekte Tang ke orang lain? Apalagi bergabung dengan Clear Sky School, menyerahkan otoritas ke Clear Sky School. Agar Taitan tidak tenggelam dalam ingatan yang menyakitkan lagi, Tang San berkata, Penatua, Anda adalah seorang sarjana terkemuka di dunia penempaan, jalannya panjang, akan lebih baik bagi kita untuk membahas beberapa senjata tersembunyi. Mendengar kata-kata, senjata tersembunyi, semangat Taitan langsung bangkit, terengah-engah memuji, cetak biru yang ditemukan Tuan Muda itu bisa dikatakan sebagai seni yang melampaui alam. Meskipun secara kasar aku bisa memahaminya, jika kamu menyuruhku mendesainnya, pasti tidak akan ada desain. Tang San tersenyum sedikit sambil berkata,
Sebenarnya, masih ada banyak senjata tersembunyi yang lebih hebat dari panah Dewa Zhuge. Di antara mereka ada satu jenis senjata tersembunyi yang cukup kecil, sama-sama hanya satu chi, tapi berbentuk silinder, jika bisa dibuat, dengan perkiraan konservatif, setidaknya bisa membelah pertahanan Spirit Master level Spirit Sage, termasuk Spirit Avatar. Bahkan jika itu adalah judul Douluo, jika lengah, mungkin masih terluka parah. Mata Titan menjadi cerah, berteriak, masih ada senjata tersembunyi yang luar biasa seperti itu? Tang San mengangguk dengan pasti, hanya saja membuatnya sangat sulit. Tidak hanya tuntutan material yang sangat tinggi, tetapi keterampilan manufaktur harus lebih sempurna, hanya dengan kesalahan halus rambut, itu tidak dapat dibuat. Titan adalah selebritas generasi di dunia penempaan. Mendengar Tang San mengatakan ini, dia langsung merasakan gatal yang sulit untuk digaruk. Tuan muda, apa nama senjata tersembunyi ini? Apakah kamu memiliki desainnya? Saya tidak berani berbicara tentang hal-hal lain, tetapi di benua, dalam hal keterampilan, jika saya tidak bisa, mungkin tidak ada yang bisa. Tang San berkata, saat itu saya mencatat semua rencana dalam buku rahasia itu di pikiran saya. Saya dapat dengan mudah memberi Anda pengantar. Ketika senjata tersembunyi ini ditembakkan, itu akan seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Sangat cemerlang, tetapi ketika mata terpesona, itu akan merenggut nyawa Anda. Oleh karena itu disebut Pak Chok Plume. Titan menghela nafas. Bagus, Pak Chok Plume yang bagus, jika seperti yang Anda katakan, dan kita dapat membuat Pak Chok Plume dalam jumlah besar, bagaimana Spirit Hall akan menggigil. Tang San tersenyum kecut, ini tidak semudah itu. Meskipun kekuatan Pak Chok Plume luar biasa, tidak hanya tuntutan keterampilan yang sangat sulit, tetapi lebih jauh lagi, tuntutan materi juga sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menghancurkan pertahanan level Spirit Sage? Membuat Pak Chok Plume membutuhkan zat besi yang dalam. Hanya senjata tersembunyi mekanis dan semprot yang terbuat dari besi yang dalam yang dapat mencapai kekuatan semacam itu. Titan tampak terganggu sejenak. Besi yang dalam? Logam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Hati Tang San berkedut, berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang disebut besi yang dalam di dunia sebelumnya mungkin tidak disebut sama di dunia ini. Besi yang sangat dalam adalah jenis logam yang sangat langka, beberapa kali lebih berat dari volume yang sama dari besi biasa. Selama sedikit dimasukkan dalam senjata tersembunyi mereka bisa menjadi lebih tajam. Jika senjata dibuat dari besi yang sangat dalam, itu bisa secara praktis menahan senjata logam lainnya. Mata Titan mengungkapkan jejak cahaya yang merenung. Jangan bilang apa yang kamu sebut besi yang dalam adalah besi bergaris hitam? Besi bergaris hitam tampaknya memiliki efek yang kira-kira sama dengan besi dalam yang Anda bicarakan. Ini benar-benar juga sangat langka. Harganya jauh lebih tinggi dari emas, selalu menempa raja logam. Mendengar Titan mengatakan ini, Tang San langsung bersorak. Apa yang paling dia takuti adalah bahwa dunia ini tidak memiliki besi yang dalam. Itu langka sangat biasa, tetapi selama itu ada peluang untuk menciptakan Pak Chok Plume. Tang San tersenyum sedikit, berkata, sepertinya setelah pertemuan 4 klan atribut tunggal yang hebat ini, aku benar-benar harus pergi bersamamu ke ibu kota logam kota Gengsin. Saya harap kita bisa menuai panen. Minat Titan sudah sepenuhnya ditarik oleh Tang San. Tuan muda, beritahu saya dengan cepat, apa desain untuk bulu merak ini? Tang San berkata, Pak Chok Plume, itu salah satu jenis senjata tersembunyi paling tangguh yang tercatat dalam buku rahasia. Bentuknya silindris, panjang 1 chi, diameter penampang 3 chun. 2 tombol di atas. Tombol pertama digunakan untuk memutar mekanisme. Prinsip yang sama seperti Godly Zhuge Crossbow, mereka berdua takut mekanismenya terlalu lama dilukai, menyebabkan aus. Hanya melilitkan mekanisme Pak Chok Plume yang jauh lebih rumit daripada Godly Zhuge Crossbow, hanya perlu satu dorongan untuk menyelesaikan proses secara instan. Dan tombol kedua digunakan untuk menembak. Sulit bagi makhluk gaib untuk melarikan diri. Seluruh Pak Chok Plume memiliki 3 bagian besar. Plume, mekanisme internal, serta senjata tersembunyi yang dipasang. Di antara mereka, yang paling sulit untuk diproduksi adalah mekanisme internal. Ini sangat kompleks. Pak Chok Plume memegang sekaligus 365 senjata tersembunyi, ditembakkan sekaligus. Jika dikeluarkan, itu bisa mencakup area seluas beberapa lusin meter persegi. 365 senjata tersembunyi dibagi menjadi 12 jenis, karena volumenya, semuanya adalah senjata tersembunyi berbentuk jarum. Mereka masing-masing terbuat dari besi yang dalam, masih dengan beberapa kualitas khusus. Alasan mengapa ia menggunakan besi yang dalam, selain kekuatan membunuh senjata tersembunyi itu sendiri,
adalah karena bobotnya juga sangat penting. Tanpa bobot tertentu, setelah senjata tersembunyi meletus, kekuatannya secara alami akan terbatas. Setelah ejeksi, kekuatannya akan menjadi yang terbesar dalam jarak 30 meter. Melewati 30 meter, kekuatannya akan turun secara bertahap, mencapai paling banyak 50 meter. 12 senjata tersembunyi yang disertakan adalah masing-masing jarum penusuk tulang, jarum Thunderflamme, jarum pemecah armor, jarum pemecah pedang, jarum penakluk iblis, jarum tuan besar, jarum Mindalam, jarum pemecah naga, jarum tenggelam nafsu, jarum jenggot naga, jarum pemusnahan meteor, dan 7 jarum pembunuh. 12 jenis jarum ini secara praktis mencakup semua senjata tersembunyi jenis jarum yang paling representatif dan paling kuat. Setiap jenis dibuat dengan cara yang berbeda, gaya dan bahan yang digunakan juga berbeda. Misalnya, efek bone piercing needle terutama menusuk, bagian depan tipis dan belakang. Seluruhnya terbuat dari besi yang dalam, ada 8 alur pada jarum kecil. Jarak antara masing-masing harus persis sama. Memiliki kemampuan menusuk yang sangat kuat. Thunderflamme needle mengandung bahan peledak, kulit terluarnya juga terbuat dari besi yang dalam, tetapi bahan peledak di dalamnya harus sangat terkonsentrasi. Ledakannya dapat menghancurkan besi yang dalam pada benturan, sangat meningkatkan daya bunuh. Efek armor breaking needle agak mirip dengan bone piercing needle, tetapi bone piercing needle diarahkan pada kekuatan roh pelindung, dan armor piercing needle ditujukan pada pertahanan fisik. Seperti kulit keras sekolah lapis baja gajah akan benar-benar tidak efektif terhadap jarum pemecah armor. Yang lain seperti deep in needle sangat beracun, dragon breaking needle untuk sementara melumpuhkan musuh, secara instan meningkatkan kecepatan sirkulasi darah 10 kali lipat. Jika mereka tidak diberi pengobatan, jantung mereka akan meledak. Jarum Dragon Bear terbuat dari emas rambut kristal terbaik. Setelah masuk ke dalam tubuh akan langsung meringkuk, membuat lawan lebih memilih mati. Adapun jarum pemusnahan meteor dan 7 jarum pembunuhan yang paling kuat, mereka dapat langsung mengambil nyawa. Jika 12 jenis jarum ini langsung ditembakkan, kecuali pertahanan lawan sudah pada tingkat di mana 12 jarum Paacok Plume tidak dapat menembus, selama satu pukulan, mereka pasti akan mati. Akun Tang San benar-benar sangat sederhana, tetapi masih membuat kulit kepala Titan yang mendengarkan tergelitik. Ketika Tang San mulai berbicara tentang bagaimana bulu merak dapat menghancurkan spirit sage, dia masih tidak percaya. Tetapi setelah mendengar Tang San menggambarkan 12 jenis jarum ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sebelumnya mungkin telah melihat langit dari bawah. Dari sebuah sumur. Jika senjata tersembunyi ini benar-benar bisa dibuat, maka, apalagi spirit sage, bahkan spirit Douluo seperti dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Tidak heran tuan muda mengatakan membuat senjata tersembunyi ini sangat sulit. Lelaki tua ini benar-benar membuka matanya. Membuat 12 jenis jarum ini saja sudah sangat sulit, apalagi membuat Paacok Plume mampu menahan semuanya. Membuat hal ini akan membutuhkan rencana yang sangat rinci. Pada saat yang sama, semua jenis logam langka sama-sama sangat diperlukan. Bahkan di klan kekuatan, mungkin hanya saya dan 2 saudara lelaki lainnya yang memiliki keterampilan untuk membuatnya. Lucu, barusan saya ingin memproduksinya secara massal. Untuk menghasilkan kekuatan yang sangat besar, seseorang harus membayar harga yang sama besarnya. Tang San tersenyum sedikit. Bahkan, jika diberi waktu yang cukup, Paacok Plume ini juga bisa dibuat. The Paacok Plume awalnya berada di peringkat ketiga dari 3 raja senjata tersembunyi mekanis yang hilang dari sekte Tang. Peringkat kedua adalah jarum Torrential Pear Blossom, dan peringkat nomor 1 adalah Buddha Fury Tang Lotus. Dia bahkan bisa meneliti produksi Buddha Fury Tang Lotus sendiri. Jika dia diberi waktu, membuat 2 lainnya tidak mungkin.